Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, kita bersyukur bisa ketemu lewat channel ini. Mudah-mudahan nikmat iman Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, sesi kali ini kita tidak akan mengaji seperti biasa ya. Kita membawa kitab Turaj, kitab kuning atau tafsir hadis atau Quran. Tapi kali ini kita ingin memenuhi permintaan beberapa pihak bahwa channel ini diharapkan membantu untuk meluruskan hal-hal yang saat ini sedang viral, yakni serangan bertubi-tubi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke permasalahan Menteri Agama, jadi kita harus mencari sumbernya dulu. Siapa sih yang membuat gaduh di NKRI mulai dulu sampai sekarang? Maka jawabannya tidak lain adalah Wahabi Salafi yang ada di Indonesia. Ini clear. Nah, Wahabi Salafi ini ciri-cirinya seperti apa? Jadi kalau kita bisa runtut, ini paling tidak ada 7 ya ciri-ciri Wahabi Salafi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah cirinya mereka selalu mengagung-agungkan adat istiadat dan budaya Arab, kemudian menyampingkan atau alergi terhadap budaya-budaya non-Arab, termasuk budaya-budaya di Indonesia, sehingga mulai makanan, bahasa, pakaian ini selalu mengagung-agungkan budaya-budaya Arab. Mereka tidak bisa membedakan antara syariat Islam dengan budaya Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka suka membid'ahkan atau mengharamkan amalan-amalan amaliyah ulama-ulama salaf kita yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun ini kita laksanakan ya. Mulai mengharamkan atau membid'ahkan tahlilan, yasinan, ziarah kubur, peringatan-peringatan hari raya Islam termasuk peringatan Maulid, ini mereka bid'ahkan. Ini yang ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, mereka membawa jargon. Umat Islam ini diajak kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, ini kelihatannya merdu ini, tapi sesungguhnya adalah racun bagi kita. Karena tujuan mereka adalah menjauhkan kita dari ulama, menjauhkan kita dari amalia ulama, menjauhkan kita dari kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab-kitab yang menjelaskan secara terperinci isi Al-Quran atau hadis. Sehingga kalau mereka ingin langsung kembali ke Quran hadis, itu artinya dia melangkahi rumusan-rumusan ini. Yang terjadi adalah pengawuran ya, pengawuran terhadap Quran dan hadis ditafsiri semaunya sendiri. Wah, ini fatal. Karena Quran hadis berkaitan dengan ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir Quran, ilmu tafsir hadis, dan ini tidak sembarangan orang ini ya yang mampu. Sehingga kalau mereka mengatakan ayo kembali kepada Quran hadis, maka sesungguhnya kita sudah ratusan tahun ini kita berpegangan pada Al-Quran dan hadis. Berarti mereka mungkin baru saja ini tahu Quran dan hadis begitu. Yang nomor 4, ciri mereka ini adalah level-level Wahabi Salafi yang level agak tinggi ya, yakni suka mengkafirkan. Jadi mengkafirkan kepada kelompok di luar mereka. Nah, ini ciri yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, cirinya adalah mereka mengatakan negara Republik Indonesia ini adalah negara kafir tauhid atau kafir atau negara-negara setan gitu. Karena oleh mereka yang disebut dengan negara ini adalah Islam, itu adalah negara yang dasarnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Kita dasarnya Pancasila. Wah, ini pembelaan dan pembuduan yang luar biasa saya kira. Karena Pancasila kalimatus sawa yang bisa menjamaikan, yang bisa merukunkan negara kesatuan Republik Indonesia yang multi ras, multi suku, multi agama. Dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis. Yang keenam, mereka mempunyai angan-angan bagaimana NKRI itu dirubah menjadi khilafah. Nah, ini ciri ya, yang berikutnya. Jadi pemimpi khilafah, dia juga punya cita-cita akan merubah dasar negara dari Pancasila ke dasar yang lain yang mereka maksud diantaranya adalah akan dirubah dasarnya ke Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir ini yang paling membahayakan selama ini adalah mereka menganggap non-muslim ini halal darahnya, halal dibunuh dimanapun dan kapanpun berada. Makanya tidak heran Wahabi Salafi yang keras, levelnya tinggi, yang kemudian kita sebut dengan para teroris ini sudah bertahun-tahun membuat
ancaman yang serius di negara kesatuan Republik Indonesia, dan sering mereka juga bisa lolos untuk membunuh non muslim yang ada di Indonesia. Ini yang harus kita waspadai. Nah, dari 7 ini teman-teman sekalian, tentu kalau kita lihat perilaku mereka membuat kekacauan di negara kita ini seperti apa, ini ternyata luar biasa di berbagai kesempatan dan dari berapa sektor begitu, apa saja bisa dibuat untuk membuat kerusuhan. Tidak usah Pak di tahun-tahun yang lama gitu ya, 2 tahun 3 tahun saja coba kita amati, seperti COVID-19 vaksinasi ini, kemudian dia jadikan framing yang hoax untuk menghasut masyarakat. Bagaimana COVID ya ini dianggap adalah palsu gitu ya, settingan. Vaksin ini juga begitu, bahkan mereka membuat gambar-gambar, video-video palsu, termasuk diantaranya adalah ada drone, ada pesawat yang menyebarkan virus dan lain sebagainya. Jadi tindakan-tindakan hoax untuk menghasut masyarakat yang luar biasa. Yang berikutnya, mereka beberapa tahun ini juga membuat framing ya hoax, yakni bahwa Indonesia itu memasukkan militer-militer Cina di Indonesia dengan mengatasnamakan pekerja Cina. Wah, ini lagi-lagi juga hoax. Kemudian mereka juga membuat berita hoax juga bahwa Indonesia ini adalah pro terhadap PKI, justru mengembangkan dan menghidupkan kembali Partai Komunis di Indonesia. Ini sering mereka framing. Kemudian dia lagi, dia menuduh pemerintah Indonesia ini sering melakukan kriminalisasi terhadap para ulama. Ini juga framing ya, berita-berita bahasutan yang hoax kepada masyarakat kita. Padahal kita tahu ustadz-ustadz yang ditangkap baik itu karena terpapar terorisme, kemudian tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan lain sebagainya, clear semuanya bisa dibuktikan dan itu bisa disimak di pengadilan. Nah, ini justru oleh mereka dianggap pemerintah ini melakukan kriminalisasi terhadap para ulama. Nah, ini lagi-lagi framing hasutan-hasutan yang saya kira membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir, di akhir-akhir ini mereka menyerang Menteri Agama lewat surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama terhadap peraturan-peraturan atau aturan penggunaan toa. Nah, ini oleh mereka dipelintir, digunakan untuk menghasut masyarakat bahwa Menteri Agama tidak pro Islam. Menteri Agama melarang adzan menggunakan pengeras suara. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini yang ia buat di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Menteri Agama dituduh difitnah oleh mereka Wahabi Salafi, yakni menyamakan azan dengan gunggungan anjing. Ini luar biasa juga. Padahal kalau kita lihat dengan sesama, kita dengarkan video secara lengkap, tidak butuh ahli bahasa, saya kira tidak butuh profesor, semuanya bisa menyimpulkan bahwa tidak ada penyamaan azan dengan gunggungan anjing di dalam video menang. Berikutnya teman-teman sekalian, dan kita harapkan betul ya kepada penegak hukum, dengan peristiwa ini ternyata kita bisa melihat, mendengar ya, banyak sekali justru penista-penista agama sesungguhnya lewat tanggapan kepada menang. Ini yang harus ditangani serius. Bahkan kita tahu ada pelecehan-pelecehan terhadap Menteri Agama, semisal gambar wajahnya diganti anjing, posternya diinjak-injak. Ini saya kira justru ini yang harus ditindak tegas. Karena kita tidak hanya bicara Gus Yakut, Komnas, tapi beliau adalah Menteri Agama. Artinya kalau terjadi pelecehan terhadap beliau, terjadi penghinaan terhadap beliau, ini sama artinya penodaan, pelecehan, penghinaan kepada negara. Ini penting kita sampaikan. Dan ini polisi, saya kira penegak hukum harus bertindak tegas. Apalagi kita lihat ada beberapa ustadz Wahabi Salafi yang menggerakkan jamaahnya untuk angkat senjata, untuk melawan pemerintah. Ini saya kira bibit-bibit makar kepada pemerintah. Ini sebelum ini besar, maka ini harus ditertibkan. Ini penting kita sampaikan. Dan terakhir, saya kira semuanya adalah akan
satu ending, yakni Wahabi Salafi memang tidak ingin pemerintahan ini tidak jatuh di tengah jalan. Itu target mereka. Jadi target di pengajian-pengajian mereka sering kita dengar bahwa dia percaya pemerintahannya akan jatuh di tengah jalan. Makanya apapun yang bisa digunakan celah menyerang Nahdlatul Ulama sebagai benteng NKRI, yang bisa digunakan menyerang pemerintah, maka celah itu dia gunakan untuk membuat negara ini chaos. Ya akhirnya kesempatan momentum ini akan digunakan mereka untuk hidup lebih besar di Indonesia, dan ini yang tidak kita harapkan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengawasi, hati-hati, dan terus mendorong dan mensupport penegak hukum agar supaya benar-benar menertibkan Wahabi Salafi yang ada di Indonesia dengan mekanisme dan cara-cara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.